Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa. Dr. Yusuf tadi sudah sedikit memberikan informasi kepada kita. Ada memang dugaan bahwa ini terkait dengan COVID ataupun juga efek long COVID. Mungkin Pak Syahril juga punya catatan mengenai hal ini Pak. Seberapa banyak sebenarnya para pasien yang juga terkena gangguan ginjal akut ini kemudian juga pernah menderita COVID sebelumnya Pak? Sebelumnya menyampaikan bahwa gangguan atau gagal ginjal ini itu bisa disebabkan oleh intoksikasi atau keracunan, termasuk tadi obat, makanan atau minuman, atau infeksi yang berat, dehidrasi berat, atau karena perdarahan yang berat, termasuk penyakit-penyakit yang menyebabkan perdarahan, misalnya demam berdarah. Nah, semua itu kasus bisa menyebabkan gangguan ginjal akut, bahkan menyebabkan gagal ginjal akut. Ya. Nah, kaitannya dengan COVID, dari 152 kasus ini sudah diselidiki, diteliti oleh IDAI maupun dari RSCM, semuanya tidak ada kaitan atau yang berhubungan dengan COVID-19 dan juga tidak ada juga yang berhubungan dengan vaksinasi COVID-19. Karena banyak yang kena pasien ini adalah umur 1-5 tahun. Mbak Putri ya, jadi 1-5 tahun yang mereka ini belum ada yang divaksinasi karena memang vaksinasi 1-2 kan tidak untuk anak-anak ya. Jadi kami sampaikan dalam kesempatan ini dari 152 yang diselidiki itu saat ini tidak ada hubungan atau kaitannya dengan COVID-19 atau long COVID. Baik, nah dari tetapi saat ini, Pak, silakan ya Pak. Tapi saat ini kita sedang mencari ya dari tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang terdiri dari IDAI maupun RSCM dan Kemkes itu sedang mencari, meneliti apa saja sih yang kemungkinan menyebabkan terjadinya gangguan ginjal bahkan gagal ginjal akut ini. Ya, dugaan salah satunya adalah kemungkinan karena keracunan obat yang tadi sudah disebutkan. Ada salah satu obat atau campuran dari obat itu yang bisa juga menyebabkan suatu intoksikasi. Tapi ini semua dalam masih penyelidikan ya Mbak ya. Baik Pak, masih dalam penyelidikan. Tapi apakah dari 152 pasien itu secara riwayat penyakit ada kesamaan Pak di antara mereka Pak? Tidak ada yang sama ya. Mereka ini masih anak-anak semua dan mempunyai suatu gejala yang akut ya. Betul-betul sebelumnya nggak ada gejala kelainan yang bermasalah di dalam kesehatannya gitu. Iya, jadi tidak ada penyakit lain, memang betul-betul hanya gangguan ginjal ini saja ya Pak? Iya. Baik. Sejauh ini Pak, walaupun ini memang masih dalam tahap investigasi, pemeriksaan lebih lanjut, tapi masalah obat-obatan, adakah mungkin obat-obatan yang harus dihindari oleh para orang tua Pak untuk menghindari anaknya atau menghindarkan anaknya dari gangguan ginjal ini? Ya, memang kita sampaikan ke para orang tua tidak harus atau tidak dianjurkan untuk meminum obat sendiri atau beli sendiri tanpa ada suatu indikasi atau resep dari dokter. Nah, sehingga dokter yang memberikan itu akan menjamin bahwasanya obat yang diberikan ini sesuai dengan indikasi dan terhindar dari kontraindikasi atau efek samping yang akan terjadi. Nah, mungkin sebagian masyarakat kita ini ada yang mencoba ya untuk memberikan obat-obatan awal kepada anak-anaknya. Nah, untuk itu dengan kasus ini kita untuk lebih berhati-hati, termasuk salah satu obat penurun panas saja, bukan penurun panasnya yang menyebabkan gangguan ginjal itu, tapi mungkin ada suatu kandungan-kandungan zat yang menjadikan dia suatu obat untuk penurunan panas. Jadi bukan untuk antipiretiknya atau penurun panas, tapi mungkin zat-zat yang menjadi campuran dari obat itu yang dia diindikasikan atau diduga bisa menyebabkan suatu gangguan di ginjal gitu Pak. Baik, jadi bukan kalau seperti di India yang ramai kemarin kemudian dipertanyakan oleh masyarakat adalah paracetamol. Bukan itunya tapi ada zat-zat lainnya, begitu ya Pak? Kemungkinan, makanya ini lagi dalam penyelidikannya Pak ya. Baik, dalam penyelidikan mungkin juga bisa bercerita lebih lanjut, ada informasi lebih lanjut lagi mengenai penyelidikannya sudah dilakukan. Sudah bergabung dengan kita Dr. Piprim Basarah selaku Ketua Umum IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Selamat malam dokter.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Mbak. Baik, Pak, dokter tadi kami sudah dapatkan informasi mengenai jumlah kasus dan sebagainya, bahkan adanya dugaan ini juga terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh anak-anak disampaikan oleh Pak Syahril selaku juru bicara Kementerian Kesehatan. Tapi dari IDAI sendiri, Pak, mungkin ada informasi terbaru yang harus juga diwaspadai oleh para orang tua? Baik, jadi ini kan memang penyebabnya masih misteri ya. Kita bersama-sama dengan Kemenkes terus berusaha menginvestigasi sebetulnya seperti apa. Hanya saja memang untuk orang tua kami menghimbau agar tetap waspada namun juga tidak perlu panik berlebihan dan mengamati anak-anaknya. Ini karena gejala prodromal yang banyak adalah infeksi saluran cerna ya, dengan gejala diare, kemudian juga ada juga yang batuk pilek dan juga ada demam ya. Nanti perlu diperhatikan bagaimana urinnya atau air seninya ya. Nah, kalau kemudian terjadi penurunan dari yang biasa, apalagi kalau tidak ada urin sama sekali, ini mohon segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, khususnya ke dokter anak terdekat ya. Jadi saya kira itu hal yang mungkin penting diketahui oleh orang tua ya, perhatikan bagaimana air seninya atau jumlah air kencingnya ya. Baik. Ini yang sangat penting. Jadi dokter, saat yang paling tepat untuk bisa membawa anaknya berobat adalah jika ada dugaan-dugaan kecurigaan ini dari air seni yang dikeluarkan, begitu ya, Dok? Iya, betul. Baik, Dok, mengenai obat-obatan juga bagaimana? Adakah tinjauan tersendiri mengenai hal ini? Adakah himbauan juga? Karena banyak sekali tentunya orang tua ini kemudian saat anaknya sakit, anaknya demam, panas badannya, atau mungkin batuk, pilek, flu, kemudian membelikan obat bebas. Nah, ini mungkin yang kita juga harus waspada mengenai hal ini, Dok. Ya, saya kira ini kesempatan juga untuk mengedukasi masyarakat ya, bahwa selesma atau batuk pilek itu sebetulnya tidak perlu obat-obatan yang aneka ragam ya. Yang disebut dengan selesma atau batuk pilek ringan itu kan suatu kondisi yang mungkin perlu dicukupi intake cairannya ya, diberikan kompres hangat misalkan ya. Jadi mulai sekarang kita coba batasi penggunaan obat-obatan yang tidak perlu ya. Batasi betul penggunaan obat-obatan yang tidak perlu. Karena isu-isu ini kan kita masih dalam penyelidikan ya. Hanya saja kalau itu terbukti nanti benar kan juga anak-anak kita nanti dalam risiko tinggi ya. Oleh karena itu yang disebut dengan selesma atau batuk pilek, kita nggak perlu obat-obatan ya. Nggak perlu dulu obat-obatan. Jadi kita hindarkan, beri anaknya kesempatan untuk istirahat cukup ya. Kemudian kompres hangat saja ya kalau dia ada demam misalkan, dan juga jaga nutrisinya, jangan sampai anak diberikan nutrisi yang berupa junk food ya, yang tinggi gula, tinggi tepung, karena ini akan sangat proinflamasi ya. Jadi saya kira perilaku hidup bersih dan sehat yang selama ini kita ajarkan pada anak-anak selama masa pandemi ya, menggunakan masker, rajin cuci tangan ya, menjauhi kerumunan dengan orang-orang lain apalagi yang juga sedang sakit, dan perilaku gaya hidup sehat saya kira ini perlu kita terapkan sebelum hasil investigasi ini jelas. Saya kira itu, Mbak. Baik, Dr. Piprim, terima kasih sudah memberikan himbauannya kepada para orang tua. Ini saatnya kita tentunya untuk bisa mengedukasi para orang tua, belajar bersama, karena banyak sekali tentunya, apalagi orang tua yang bekerja mungkin, Dok. Ini dikit-dikit anaknya ada keluhan sedikit, panas sedikit, pusing dikit, atau batuk pilek sedikit langsung dikasihkan obat, begitu kan? Karena orang tuanya menuntut supaya anaknya cepat sembuh, begitu. Tapi kita terima sekali, terima kasih untuk keterangannya sudah disampaikan, pesan yang disampaikan oleh Dr. Piprim. Selamat malam, Dok. Mungkin terakhir juga penutup dari Dr. Yusuf mengenai hal ini. Ya, jadi kata kuncinya bahwa di masa pandemi ini kita jangan cepat-cepat membeli obat gitu ya, tadi seperti semua katakan dokter-dokter semua adalah membeli obat di warung, kemudian ketika anak-anak panas meningkatkan dosisnya. Nah itu jangan-jangan nanti ketika dosis itu ditambah, itu juga bisa mengganggu metabolisme dan kinerja dari ginjal. Akhirnya anak itu terganggu metabolismenya.
Nah itu yang sangat penting juga. Dan seperti tadi dikatakan, begitu kita lihat anak kita lemes, mual, diare, kemudian kencingnya kurang, segera datang ke dokter atau ke puskesmas. Itu jauh lebih penting ketimbang nanti terjadi pada fase pemberatan. Baik, Dr. Yusuf, terima kasih. Pak Syahril juga terima kasih Pak, tadi sudah memberikan informasi-informasi terbaru mengenai hal ini. Kita akan terus tunggu Pak bagaimana hasil penelitian lebih lanjut untuk bisa menemukan apa sebenarnya menjadi penyebab dari gangguan ginjal akut yang kemudian saat ini sampai memakan korban ataupun menjadi pasien ini ada 152 orang atau 152 anak. Terima kasih sekali lagi Pak Syahril, Dr. Yusuf dan juga Dr. Piprim. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda juga untuk bisa melihat perkembangan terbaru dari tragedi Kanjuruhan termasuk juga update mengenai kondisi korbannya. Sesaat lagi.